Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammada ya wasi'al karami ya Rabbana ya mujib anta as-sami'ul qarib ghafir wasi'ur rahim faghfir lil mu'minin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammada ya wasi'al karami على عنا وتدني المناسنا وكل الحنان وضع في كل حين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم جبال الخلود ويقيم الخلود بنا ويكفي الحصود ويدفع الظالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله على نعمه الكاملة أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بحق محمد وعلى صحبه لا حول ولا قوة إلا بالله حضرة المكرمين والمحترمين بجميع أساتذة الكرام وبالخصوص pengurusan DKM Bapak dan Pak Boredi beserta staf pengurusan Nurali dan yang lainnya. Juga sama kita hormati para guru, Ustaz Syariful Islami, Ustaz Bona, Ustaz Muwacara, Ustaz Rahim, Ustaz Yanto. Juga aparatur pembahasan Bapak Yasin, lembar-lembar LP Antam Indrajaya, Ustaz Kelurahan Mahmud, Kelurahan di Cilacap. Juga LP Yadi, juga segenap para pemuda khusus tokoh pemuda dan Paulus Saputra, para orang tua sesepuh, Bapak Haji Sonang dan yang lainnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada Pak Joko dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita kumpul dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Teman ya pada makan jeruk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah 15 menit kalau lebih ya. Biasa kita gak usah lama-lama ngaji mah ya betul nggak? Ngaji masuk, ngaji masuk betul nggak? Ngaji masuk, jeruk masuk, melon masuk, pokoknya mau masuk. Berkah kita, amin ya Rabbal Alamin. Terlebih malam hari ini kita barengan dengan agenda haul Bapak almarhum Bapak Misin ya. Misin. Ya, Nyon. haul Bapak Misin ya. Misin bin Nyon. Haji Misin kita doakan apa yang menjadi hajat daripada Misin bin Nyon. almarhum yang segala dosanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima yang misalnya tunggu dengan pokok riyadul jinan. Keturunannya dimudahkan, digampangkan dari rezekinya, dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ini malam terakhir. Malam terakhir bulan Rabiul Awal masuk, kalau kalender Hijriah tanggal 30 bulan Mulud. Musola mulutnya kapan sih kemarin mulutnya? Oh 2 minggu lagi ya. Dari kemarin 2 minggu mulu. Lagi ngumpulin. Udah tenang saat. Jadi
Mudah-mudahan ya lancar lah kita pada mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu, maqalah yang ke-6 dijelaskan bahwa an Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada yang menyebutkan kalau menyebut nama Sayyidina Ali, ada yang menggunakan kalimat kata karramallahu wajhahu. Jadi gemuk. Dia ingin bayar. Kenapa kok Sayyidina Ali berbeda dengan tiga khalifah yang pertama? Jadi Ali. Ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Wah, kita anhu, pinggir-pinggirin ada deh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi ketika Sayyidina Ali, kalimatnya muncul kata karramallahu wajhah. Apa makna daripada karramallahu wajhah? Mudah-mudahan Allah memuliakan diri Sayyidina Ali. Dua hal ya. Sayyidina Ali dapat dua hal yang mendapat gelar karramallahu wajhah. Pertama, bahwa Sayyidina Ali ini tidak pernah bersujud, tidak pernah melihat berhala. Dia hidup di negara Arab pada saat Filter itu, di bagian mana itu, tengah-tengah kaum jahiliyah, banyak berhala di mana-mana. Nggak mau Soalnya nonton, filter ini. merem nih, nggak Kunci. lihat. Tuh. Udah begitu memang beliau dari kecil diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mungkin yang nomor satu oke lah ya, bisa gitu kan, ngumpet-ngumpet bareng-bareng. Tapi yang kedua yang susah, Pak. Apa yang kedua yang susah? Sayyidina Ali itu nggak pernah dalam riwayat melihat auratnya, nggak pernah melihat auratnya, nggak pernah melihat kemaluannya, Pak. Walaupun punya dewek. Ya Allah. Kalau kita tiap mandi Lihat, dikit. begolan. Sayyidina Ali kok nggak pernah. Makanya disebut dengan gelarnya karramallahu wajhah. Mukanya, wajahnya, dirinya dimuliakan oleh Allah. Nggak pernah lihat kemaluannya, Masya Allah. nggak pernah lihat aurat Sayyidina Ali. Makanya dapat gelar karramallahu wajhah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Dijelaskan bahwa makana fi thalabil ilmi kana jannatu fi thalabil. Iya, Mak, ini udah ada nih. Barang siapa yang berada dalam rangka mencari Habis makan ilmu, sama jengkol begawan. ya, nuntut ilmu. Kalau kita nyebutnya bukan sekolah ngaji ya. Iya. Kalau sekolah mah anak-anak kita dah. Siapa yang rajin ngaji, kata Sayyidina Ali, malam Jumat rutin, setiap malam ke musola Nurul Jannah. Malam Sabtu karena dekat juga rutin, kita di musola di masjid Baitul Mu'min ngaji tuh. Paling nggak seminggu kita ada ngaji. Entah malam Jumat, entah malam Sabtu, kita ngaji. Maka beliau Sayyidina Ali sampaikan bahwa karena jannatu fi talabihi, maka ada surga di dalam pencariannya. Orang yang lagi nyari ilmu berarti lagi menuju surga. Udah pernah lihat surga, Pak? Belum. Hah? Belum. Lihat jemaah kita yang duluan, Pak, nggak mau balik lagi, udah enak, Pak, udah ngeliat surga. Ya. Jadi kita ngaji ini, ya. Maka dijelaskan di sini bahwa ayat manistabala fi talabin nafil ilmin nafi alladzi la yajuzu lil balighin aqil jahlu kanat fil haqiqati qaliban lil jannati wa lillahi ta'ala. Jadi orang yang rajin ngaji utamanya apa? Bukan hanya sekedar mencari ilmu, bukan hanya sekedar duduk santai begini, tetapi pada hakikatnya dia sedang mencari bahwa keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut ridho? Karena yang namanya orang mah nuntut ilmu nggak ada batasnya, Pak. Gua mau umurnya udah 40, udah 50 tahun, orang nih keren ngaji, enggak begitu. Pensiun. Apalagi dari bawah sono ke
kemari manjat, jalannya capek, dari ujung romannya jauh banget, berat. Emang begitu bawaannya berat. Kenapa bawaannya berat? Digandulin oleh setan, giliran nonton dangdut, Kuat. jauh rasa. Gitu kira-kira. Betul. Berat emang ngaji mah. Berat. Makanya ketika orang haji jaminannya apa? Jaminan surga. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan bahwa makana di thalabil ilmi, siapa yang berada tujuannya mencari ilmu, bahwa fisabilillah, maka ia berada di jalan Allah hatta dia sampai dia kembali ke rumahnya. Umpama kita lagi dari rumah jalan ke musola kesandung, jatuh mati. Umpama jalannya meleng, kesandung kita mati nggak ada umur. Maka begitu kita mati di situ karena niat mau ngaji, maka disebut dengan kita berada di jalan Allah. Maka kita mati dalam kondisi mati syahid. Mau bang? Mau? Hah? Ayo sok. Mau? Nah, duluan. Mati. Jadi jalannya dari rumah ke kemari itu sudah dihitung sebagai fisabilillah, sebagai berada di jalan Allah. Maka begitu kita meninggal masih syahid. Duduk ngaji begini jadi susahatan fi thalabil ilmi, duduk sejenak di dalam thalabul ilmi, di majelis ilmu, di pengajian-pengajian, maka pahalanya seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, seminggu coba hitung kita pernah nggak di sholat 1000 rakaat? Jangan 1000 rakaat 5 waktu geomannya. Iya. Maka duduk sejenak doang begini, bagian kita sambil ngerokok, Iya. ada kopi kita minum kopi, ada kaca kita makan, apakah kita minumin ya? Maka itu nilainya luar biasa, kayak kita sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Tidak sampai di situ, selama kita duduk di pengajian, ada pembacaan zikir tahlil, ada pengajian, ada disampaikan ilmu-ilmu, maka selama itu malaikat mendoakan agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Jadi rumasa namanya manusia mah nggak ada yang bersih. Manusia memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Terus bagaimana kita menghilangkan salah dan dosa itu? Banyak hal, banyak fasilitas yang Allah berikan. Apa fasilitas yang Allah berikan? Salah satunya fasilitas yang mengampuni dosa kita, duduk di pengajian. Udah Pak. Mungkin kalau kita sedekah mau berat, jangankan boro-boro kita mau sedekah, makan sehari-hari dia susah, gitu kira-kira ya. Betul. Kan berat umpama sedekah, nggak mampu, nggak bisa, ya sudah. Karena kita sedekah berat, sedekah emang ngeluarin duit, maka duduklah di pengajian, gitu. Maka dikasih fasilitas oleh Allah, mau pilih mana? Mau juga kita pengen diampun dosanya, sholat emang kewajiban kita 5 waktu. Disampaikan oleh Allah, sholat sunnah lah, rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Ada sholat sunnah qabliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Kalau kita bisa laksanakan, kenapa siapa yang laksanakan itu rutin sholat sunnah qabliyah ba'diyah, dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Maka kita dikasih fasilitas pilihan oleh Allah, mau pilih mana? Sedekah, begitu kita sedekah apa nih? Besok mau 2 minggu lagi, siap Pak DKM saya nyumbang 2 juta. Masa saya gitu ya? Sedekah utama ibadah salah satunya adalah sedekah. Kita berat sedekah, kita berat sholat, duduknya pengajian kan begitu. Loh, kita itu mau dosa mulu, mau maksiat mulu, kan kita mau balik Pak. Kita mau mati Pak. Maka ketika kita balik, ketika kita meninggal, jangan sampai kita nggak mau bekal. Kita mau pulang ke Jawa, mau pulang ke Padang, mau pulang ke Palembang, mau pulang ke Sumatera, ke Medan, kalau punya ongkos, belakang ada kira-kira. Begitu. Logika di dunia kita analogikan kemana? Ke akhirat. Begitu kita pulang, maka apa yang kita bawa bekal? Kan resep kalau kita menteng duit bangsa 15 juta ke Jawa, kan resep. Nih dari Jakarta,
minta dong oleh-oleh, kan begitu biasanya. Kita kasih orang yang datang 1 juta, ada yang datang ke rumah kali 1 juta, kan kesel kayak gitu ya. Saudara kasih saudara. Maka begitu Pak. Foto. Jadi di akhirat pun demikian jemaah sekalian. Kita duduk bareng nih, sering ketemu pengajian, sering datang hadir di mana? Malam Jumat di sini, malam Sabtu di Masjid Baitul Mukmin. Begitu ada saudara kita, tetangga kita, guru kita, teman kita masuk surga, ya Allah, itu teman saya kalau ngaji di musola Nurul Jannah, kalau ngaji di Masjid Baitul Mukmin duduknya di samping saya setiap malam Sabtu, setiap malam Jumat. Kenapa ada di neraka? Tolong ya Allah, selamatkan biar dia masuk dalam surga. Tuh, sahabat, teman, guru akan memberikan syafaat buat siapa? Buat temannya yang melihat rajin waktu di dunia. Begitu Pak. Kita emang ibadah pas-pasan, emang ibadah segitu adanya, tetapi nanti kita juga akan dapat syafaat dari bantuan selain dari baginda Nabi, syafaatnya teman kita, saudara kita, guru kita yang pernah melihat tuh malam Jumat rajin ngaji, malam Sabtu rajin ngaji, ya Allah itu ada teman saya rajin ngaji, angkat dia derajatnya dia masuk surga, masuk. Jadi maka kalau kita pengen wangi harus dengan tukang minyak wangi, begitu. Kalau kita pengen dapat syafaat ya rajin, duduk ngaji, biar ada teman ngaji, begitu nanti di akhirat kita juga diajar. Kalau kita mau pengen dekat bangke, ya dekat tukang apa kira-kira? Bungkus. Tukang ikan, domen itu kan ikan. Jadi begitu kita ngaji, ya. Utamanya buat pribadi dulu lah kita ya. Apa buat pribadi kita? Bahwa begitu kita ngaji membuka jalan kita untuk menuju surganya Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Satu. Kedua yang kita dapatkan apa? Begitu kita ngaji baca Fatihah, baca Yasin, baca zikir. Kita punya orang tua mungkin kalau haul pakai modal. Mungkin kalau kita selamatan ke rumah pakai biaya, benar nggak kira-kira? Tetapi duduk di sini nggak pakai duit, nggak pakai biaya, kita baca Fatihah bareng-bareng. Apa yang kita baca disampaikan buat almarhum orang-orang tua kita. Gitu kan? Kalau kita sayang sama orang tua, gitu. Kita sekarang giliran nih, doain orang tua kita, doain keturunan kita tuh yang di atas kakek kita, uang kita. Ya. Begitu nanti ketika meninggal dunia, giliran insya Allah kalau kita rajin doakan mereka, kita pun akan didoakan oleh anak, cucu, keponakan kita. Kurang lebih begitu. Bagaimana kita mau doakan kalau kita mati, sedangkan kita aja nggak mau doain orang tua, istilahnya begitu. Maka ketika kita nggak punya duit, karena kalau kita tarik di rumah kita tarik pakai biaya, air kacang, air, kan perlu beli. Maka bagaimana biar kita gratis, tetapi ini bisa mengirimkan pahala buat orang tua kita yang sudah nggak ada? Maka caranya kita datang ke musola, ngaji dulu Pak. Oleh guru Al-Fatihah, almarhum orang tua kita, mama kita, kakek kita, nenek kita, terus semua kita sebut Al-Fatihah. Nyampe nggak Kalau gue nyampe? ikut bocah bisa. Jadi kalau kita pengen ibadahnya solid bahasanya ya, pengen gak keluar modal, duduk di musola. Semua dapat, buat pribadi kita dapat, buat orang lain juga dapat. Gitu. Senang orang tua kita. Maka begitu melihat kita ngedoain, ya Allah, itu anak saya rajin banget di musola. Bukakan rezeki yang halal buat anak saya. Kasih dia rezeki yang banyak, kasih dia kesehatan, kasih jadikan anaknya yang soleh dan soleh. Begitu doa orang tua kita di sana. Maka pentingnya kita ngaji itu seperti itu. Tujuannya kita mencari ridha Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Tetapi sebaliknya, siapa yang mencari menuju kemaksiatan, maka seakan-akan dia itu sedang mencari jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau maksiat berarti mencebuskan diri. Kita sayang Pak sama diri kita Pak. Di dunia aja kita dandan, pakai baju yang cakep, celana yang bagus, baju yang rapi, kita sisirin rambut kita, kan begitu ya? Itu kita jaga diri kita. Begitu kemudian kita bermaksiat, berarti kita nggak sayang sama diri kita. Diri kita begitu mati, pertama yang mengejar apa? Maka kalau kita sayang sama diri kita dewe, ya berarti yang namanya manusia saya bilang tadi, kalau dari salah dan dosa wajar.
Tetapi kemudian bagaimana dia kemudian bertobat, dia kemudian melakukan amal yang soleh. Maka ada hadis yang menyebutkan bahwa wa'at bihi sayyi'atal hasanat, kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan kemaksiatan, ikuti dengan perbuatan yang baik. Apa yang bisa kita perbuatan baik? Mungkin kalau dengan sedekah kita nggak punya duit, ya sholat memang waktunya masih lama, umpama palingnya kita dengan berzikir dan beristighfar atas dosa yang kita lakukan. Istighfar aja terus menerusnya. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, dan Allah Maha mengampuni segala aib dan dosa kesalahan kita. Insya Allah. Ya, jadi tinggal pilih, kita dikasih pilihan oleh Allah, silakan mau cari menuju surga atau sebaliknya mau cari menuju ke neraka, mau pilih mana? Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan harapannya bahwa kita semua bisa istiqomah, ya Pak. Malam Jumat, ayo kita duduk bareng-bareng di sini. Ada kopi yang kita minum, kalau nggak ada ya tinggal minta sama subur. Ada subur kopi, ada kue, ya kan? Ada apa, ya udah kita nikmati. Ada yang alhamdulillah mengaji. Kalau nggak ada, ya utamanya kita ngaji. Masalah jamuan dan lain sebagainya itu nomor sekian. Yang penting utamanya bagaimana kita satu mau ngaji, kedua mau silaturahmi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Keberkahan rezeki kita. Amin. Buka pintu-pintu rezeki yang halal berkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil